Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flara Oktaviana dengan NIM 2023 12 11 037, kelas akadem 2R. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian akuntansi saya yang berjudul pengaruh profitabilitas buku perusahaan dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2022 sampai 2024. Dosen pengampu adalah Bapak Profesor Dr. Sparta, SEAK, MECA. Bab 1 pendahuluan, pertama latar belakang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai faktor kunci keberhasilannya. Meskipun penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 melampaui target dan menunjukkan pemulihan pasca pandemi, potensi pajak masih belum optimal karena adanya praktik tax avoidance. Jadi praktik tax avoidance ini banyak terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor farmasi yang memiliki profitabilitas tinggi dan kecenderungan melakukan perencanaan pajak agresif. Faktor seperti profitabilitas, ukang perusahaan, dan leverage diduga mempengaruhi tax avoidance. Namun, hasil penelitian sebelumnya atau riset gap-nya masih beragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2022 sampai 2024. Kedua rumusan masalah, pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi? Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi? Yang keempat, apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi? Ketiga, tujuan penelitian. Satu, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage secara simultan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, landasan teori. 1. Tax avoidance merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Yang kedua, profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Yang ketiga, ukuran perusahaan, yaitu indikator yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Yang keempat, leverage, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utangnya. Yang kedua, penelitian-penelitian terdahulu. Jadi, untuk penelitian-penelitian terdahulu di sini menunjukkan hasil yang beragam. Yang ketiga, hipotesis penelitian. H1, profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi. H2, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi. H3, leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi. H4, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi. Yang keempat, kerangka pemikiran. Jadi, variabel independennya di sini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah tax avoidance. Bab 3, metodologi penelitian. Pertama, objek penelitiannya
yaitu adalah pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2022 sampai 2024. Terus yang kedua, desain penelitiannya yaitu adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kasual, yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik. Ketiga, metode pengambilan sampel. Jadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pemilihan sampelnya berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 sampai 2024, ternyata jumlahnya tuh hanya 15 perusahaan saja. Dan dari 15 perusahaan itu, terdapat 3 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap berturut-turut selama periode 2022 sampai 2024. Maka jumlah sampel perusahaan penelitiannya berjumlah 12. Maka untuk hasil observasinya yaitu adalah 3 kita kalikan dengan 12 maka dapat jumlahnya adalah 36. Terus yang keempat, operasional variabel. Yang pertama itu ada tax avoidance, diukur menggunakan ITR. Rumus ITR itu sendiri adalah beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Terus yang kedua, profitabilitas diukur menggunakan ROA. Rumus ROA itu sendiri adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aset, baru dikali dengan 100%. Terus yang ketiga, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset. Rumusnya yaitu from C sama dengan logaritma total aset. Terus yang keempat, leverage diukur menggunakan DAR. Rumus dari DAR itu sendiri adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas, baru dikali dengan 100%. Yang kelima, teknik analisis data. Pertama, uji asumsi klasik, yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Terus yang kedua, analisis regresi linear berganda, yaitu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut, yaitu adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah dengan E-nya itu ada error. Terus yang keenam itu adalah teknik pengujian hipotesis. Jadi pengujiannya itu dilakukan melalui uji T atau uji parsial, uji F atau uji simultan, serta uji koefisiensi determinisasi atau R2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.